Selamat pagi, Miss Wirda. Hari ini kita coba evaluasi untuk kegiatan belajar minggu 13 sampai 17 Januari. Kita mulai dengan matematika ya. Matematika, summary point-nya dulu. Di sini saya lihat ada menggambarkan Denah. dari suatu tempat. Iya. Misalnya di sini seperti SD Cempaka, Rumah Sakit Tentara dan sebagainya. Di dalam menggambar denah suatu lokasi ini apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama pastikan tentukan arah mata angin terlebih dahulu. Jadi kita perhatikan ini utara, timur, barat, dan selatan. Disuruhnya gambarkan rumah sakit tentara menghadap timur di Jalan Sudirman. Ini Jalan Sudirman. Jadi kita buat rumah sakit tentara. Rumah sakit tentara itu di sebelah menghadap timur di Jalan Sudirman. Ini menghadap timur, menghadap timur ini kan timur. Berarti dia di baratnya kan menghadap timur. Selanjutnya gambarkan SD Cempaka di selatan rumah sakit tentara. Gambarkan apotek di seberang SD Cempaka di seberang. Baru terakhir kantor polisi di selatan apotek sehat. Ini kantor polisi. Jadi kita harus perhatikan arah mata anginnya dulu. Itu arah mata anginnya harus begitu. Iya, karena saya ambil dari buku, Pak. Ini sesuai dari buku. Ini juga dari buku saya ambil, tapi saya sederhanakan. Ya maksud saya itu penggambaran arah mata angin, Iya. arah utara harus di sebelah atas, Iya. ya, dan timur di sebelah kanannya, gitu ya. Nah, apa fungsinya itu digambarkan untuk memastikan siswa memahami denah atau lokasi suatu tempat, kayak gini kan mereka memahami, oh ini di sebelah sini, ini sebelah utara, di sebelah selatan. Karena materi masih materi awal dari lokasi itu, ini pembukaannya. Oke, coba Miss buka dulu soal matematika yang tidak ada 13. kuncinya. Yang tidak ada kuncinya. Untuk soal nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa, Bu? Sri berasal dari kota Singaraja. Dia menunjukkan pada peta bahwa daerah asal terletak di ini Singaraja, di sini D4. 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 Iya. Kenapa bukan 4D? Karena memang huruf terlebih dahulu, baru angka. Kalau di buku seperti itu, jadi kita ikutin buku. D4. Ya, memang begitu aturannya. Kita harus ini ya, Bu, apa namanya? Garis horizontal dulu, Baru yang vertikal. harus kita baca, baru garis vertikal. Ibu harus begitu menjelaskannya itu, yang horizontal dulu ya. Iya. Selalu itu baik dinamakan nanti mereka itu di dalam namanya koordinat kartesius. Itu keadaan titik semua ya.
Iya Pak, ini materi Rabu karena kalau untuk yang di Senin terlalu mudah. Tapi ada juga saya masukkan kayak menggambar di bagian esai. Untuk nomor 6 coba. Nomor 6. 6. Pada gambar di atas ayam terletak pada ayam di sini E5. E5 ya. E5. Nah, untuk soal nomor 5 disuruh sini gambarkanlah jawabannya. Ya, ini yang dari summary point. Yang dari summary point. Iya. Vocabulary list-nya coba apa sih? Vocabulary list. Nggak bisa dibuka. Ini posyandu, Pak. Typo. Hah? Posyandu ya? Posyandu, bukan posyandu. Ini matematika? Iya, karena tadi yang ini Pak, denah. Karena ada di beberapa daerah lokasi gitu dia. Karena tidak ada di kata-kata yang lain, jadi saya tambahkan itu. Ini dari Asmonika? Dari buku. Saya ambil, terus saya cari definisi sama penjelasannya dari Monica. Karena kan ada bahasa yang mungkin kata-kata yang anak-anak itu posyandu, mungkin mereka nggak ngerti. Warnet. Coba juga dikombinasikan dengan dari Asmonika ya. Iya. Mungkin kalau dari Asmonika pasti muncul ini namanya position. Ya, posisi titik, posisi benda, ini pasti muncul. Untuk wordnya, kata-katanya. Oke, baik. Kita beralih ke matematika. Untuk ke math. Math coba buka dulu apa namanya vocabulary. Math. Bisa internet saya. Membandingkan seperti apa membandingkan maksudnya di sini? Oke, membandingkan itu artinya kita melihat in English or bahasa Pak? Bahasa Indonesia aja. Oke. Looking at the numbers to see which is bigger, smaller or equal. Jadi kita lihat dia lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Karena lambangnya juga ada seperti lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Jadi itu membandingkan, to compare. Untuk interval? Interval. The space between two numbers or points. Jadi jarak antara dua angka atau dua titik. Itu interval. Contohnya misalnya di antara angka 2, 5, dan 8 itu jaraknya itu 3. 2? 5 dan 8. Jarak apa sih bahasa Indonesianya kayak selisih antara 2, 5, dan 8 itu 3. Gitu.
Selisih antara 5 dan 8 adalah 3. adalah 3. Oke. Coba kita beralih ke homework-nya. 13 juga kan, Pak? Hah? 13 Iya. juga kan? Math. Coba berikan dulu cara menyelesaikan soal nomor 5. Pilihan berganda? Ya, Oke. cara menyelesaikannya. Order following from smallest to largest. Oke. Di sini kita ubah ke fraction. Kepecahan. Oke. 0,2 itu sama dengan 2/10 atau 2/10. Atau ini bisa ke mana aja kan, Pak? Nggak harus ke... Ya terserah Ibu, Selesai kan? bagaimana Oke. untuk Ibu membuktikan, mengurutkan Iya. kan? Oke. 0,2, 1/3 itu sama dengan 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, ini pasti 0, 10 bagi 3, 3 kali 3, 9. Oke. 0,3. Selanjutnya 50% itu 50 bagi 100. Pasti 0,5. 3/4, 3 dibagi 4, 30 bagi 7. 0,75. Oke. Jadi karena disuruh mengurutkan dari terkecil. Dari terkecil otomatis itu dari 0,2 selanjutnya 0,2 selanjutnya sudah berurutan ini, Pak. Ya kebetulan sudah berurut. Iya, 1/3 baru 50%, 3/4. Jadi untuk ini Ibu harus arahkan anak-anak itu dalam mengurutkan itu, misalnya ada berbeda-beda jenis pecahannya. Berbeda-beda jenis pecahannya yaitu tadi Miss bilang ke pecahan apa kan gitu. Itu terserah kepada siapa yang mengerjakannya. Karena nggak setiap orang lebih mudah ke Iya. desimal. Bisa ke persen mungkin. Bisa ke persen mungkin, bisa ke pecahan biasa mungkin dia ya. Jadi itu diserahkan kepada siswa aja mana yang lebih mudah mereka pikirkan. Iya. Kalau mengerjakan nomor 4 itu? Oke. Ini pasti 60/100. Kita harus simplify, harus disederhanakan. Iya, sama-sama dibagi ya. Iya, sama-sama dibagi 60. 10 bagi 20, 5. 3/5. Nomor 3 esai? 3. Esai? 5 jam 15 menit ke menit. Berarti 5 belum dibuka. 5 dikali 1 jam kan 60 menit. 5 kali 60 tambah 15 menit. 5 kali 60 300. Tambah 15, 315 menit. Oke. Untuk evaluasinya saya kira cukup ya. Terima kasih untuk evaluasinya.